wabarakatuh, sahabat Namira. Kembali lagi bersama saya Novia dalam acara Binder Bincang Dokter. Pada hari ini saya menghadirkan Dr. Nike Mirah Melinda yang akan bersamai saya untuk membahas beberapa pertanyaan dari masyarakat yang saat ini sedang heboh-hebohnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya juga sehat dan bahagia, Dok. Semoga dokter juga bahagia ya. Amin. Kita harus tetap semangat dan bahagia. Oke, Dok. Tanpa banyak basa-basi nih, Dok. Ya. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih, Dok, tentang demam berdarah. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang berada di musim penghujung hujan. Ya, dan salah satu penyakit yang sering sekali timbul oleh pasien ya, Dok, yakni demam berdarah. Nah, sebenarnya demam berdarah ini apa sih, Dok? Ya, demam berdarah sendiri kalau bahasa medisnya ya sebenarnya itu ada dengue fever, ada dengue hemorrhagic fever sampai dengan dengue shock syndrome. Ini penyebabnya yang kita ketahui adalah virus dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sudah tahu pasti nyamuk Aedes aegypti ya, nyamuk yang belang-belang hitam putih pasti sudah kita kenal ya, Iya. kita sering tahu juga seperti itu. Iya, berarti demam berdarah ini tidak hanya sekedar gigitan nyamuk ya, Dok, berarti virus ya. Virus yang disebabkan oleh gigitan nyamuk sendiri. Sebenarnya apa aja sih, Dok, yang kita rasakan apabila kita terkena demam berdarah ini? Ya, dengan sesuai dengan namanya tadi ya, ada demam dan berdarah. Jadi demam sampai dengan ada manifestasi perdarahan. Jadi manifestasi perdarahan sendiri itu bisa ada bintik-bintik merah di kulit atau mimisan, lalu gusinya berdarah hingga sampai ada yang dengan BAB darah juga ada. Seperti itu. Lalu gejala lainnya selain demam dan berdarah tadi ada nyeri linu-linu ototnya, nyeri kepala sampai dengan nyeri di perutnya. Baik, Dok. Nah, sahabat Namira, ternyata demam berdarah itu tidak hanya demam saja ya, Dok. Ya. Seperti yang Dokter Nike bilang tadi, ternyata demam berdarah ini juga ada gejala lainnya ya, Dok, sampai bintik-bintik merah, demam, sampai juga mohon maaf nih BAB-nya berdarah ya, Dok. Oke, jadi ini kayak salah satu informasi terbaru nih dari kita, Dok. Oke, ngomongin tentang demam nih, Dok. Seperti yang dokter bilang tadi, sebenarnya apa sih perbedaan demam berdarah dengan COVID? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa COVID ini juga muncul demam gitu ya, Dok, efeknya. Jadi sebenarnya penyakit demam itu tidak hanya pada demam berdarah dan COVID. Demam itu banyak penyebabnya ya. Ada juga dengan tipes, ada pneumonia bisa sampai menyebabkan demam dan infeksi-infeksi lainnya. Nah, untuk membedakannya sendiri itu pasti kita pertanyakan gejalanya apa saja yang dirasakan. Pasti kalau ke dokter nih, pasti kita datang ke dokter tuh pasti ditanya gejalanya apa, demam. Gejala lain apa? Kadang disebutkan juga ada dari batuk pilek sampai dengan sesak. Itu bisa membedakan demam berdarah atau demam COVID. Jadi kalau kita ketahui sendiri, kalau COVID itu kan ada gejala awalnya juga dengan infeksi saluran pernafasan ya, ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan hingga dengan sesak tadi. Itu sih nanti itu yang membedakan. Lalu setelah dengan kita tanyakan dengan gejala-gejala apa saja yang sudah dirasakan, kita juga harus ada pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa diagnosa utamanya. Jadi seperti swab PCR ya yang kita ketahui, atau pemeriksaan darah itu yang kita bisa lihat nanti dari situ untuk memastikan lagi diagnosanya ini apakah COVID, apakah demam berdarah atau penyakit lainnya seperti itu. Oke, berarti bakalan ada pemeriksaan yang lengkap nih, Dok. Betul. Ya. Oke, ngomongin tentang pemeriksaan lengkap di Rumah Sakit Islam Namira juga, Dok ya. Kita menyediakan untuk pemeriksaan selengkap-lengkapnya nih, pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan darah. Oke. Lanjut nih, Dok, tentang demam berdarah ini, Dok. Tadi dokter sudah menjelaskan tentang gejala-gejalanya dan juga apa itu pengertian dari demam berdarah sendiri. Oke. Misalnya, Dok, jauh-jauh nih kalau saya kena demam berdarah, tapi saya mikirnya awal-awal ini cuma demam biasa doang. Nah, kalau andai kata nih terlambat dalam menangani demam berdarah ini, kira-kira apa saja sih, Dok, yang perlu kita waspadai? Yang tadi mungkin sudah saya jelaskan, singgung sedikit, ada dengue shock syndrome ya namanya.
Jadi kalau sampai dengan terlambat Betul. atau imun tubuhnya, kekebalan tubuhnya juga menurun, sulit untuk dibantu dengan cairan dan lain-lain, ada perdarahan, itu bisa menyebabkan shock, penurunan kesadaran hingga ancamannya sampai dengan kematian. Sampai dengan kematian ya, Dok ya. Betul. Berarti bisa dibilang demam berdarah ini sama sama mengerikannya lah gitu ya, Dok, dengan virus pandemi COVID-19 ini. Oke, terakhir, Dok, pertanyaan terakhir. Kira-kira apa saja langkah yang harus kita lakukan, Dok, biar kita nggak kena demam berdarah nih, Dok, apalagi sekarang kan musim penghujan. Ya. Jadi mungkin sudah sering dulu digaung-gaungkan ya. Betul, iya. Untuk pencegahan demam berdarah sendiri itu banyak, seperti kita menutup penampungan air, terus sering menguras bak mandi ya, terus mengubur kaleng-kaleng bekas, pokoknya jangan sampai ada genangan air seperti itu ya. Genangan air ini sendiri kan nanti bisa dihinggapi oleh nyamuk, bertelur dan lain-lainnya. Terus juga yang paling sering nih di rumah mungkin gantung-gantung baju ya, gantung-gantung baju. Betul. Sampai ini sahabat Namira harus dengar nih, gantung-gantung baju. Itu sebaiknya dihindari. Kalau sudah tidak dipakai, langsung dicuci, dikeringkan, tutup rapat juga untuk lemari dan lain-lain seperti itu. Kalau misalkan sudah banyak di rumah ada nguing-nguing nih, ada banyak nyamuk, mungkin bisa dibantu dengan semprotan nyamuk atau menggunakan olesan lotion anti nyamuk juga bisa. Seperti itu pencegahan untuk menghindari agar tidak digigit oleh nyamuknya sendiri. Baik, Dokter, ternyata hal-hal sesederhana kayak baju banyak yang numpuk itu tuh ternyata bisa jadi sarang nyamuk ya, Dok, sarang nyamuk demam berdarah. Oke, Dok. Baik, sahabat Namira, apabila Anda merasakan beberapa gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Nika di sini, Anda dapat langsung memeriksakan diri ke dokter ataupun langsung datang ke instalasi gawat darurat kami, buka 24 jam dan juga akan langsung ditangani ya langsung oleh dokter kami. Termasuk Dokter Nika juga yang akan menangani sahabat Namira. Jangan lupa untuk diingat nih pesan-pesan dari Dokter Nika, yakni untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kita apalagi di musim hujan ini. Jadi jangan sampai terlambat ya, jangan sampai sudah ada penurunan kesadaran baru datang ke rumah sakit. Jadi kita memang harus mengantisipasi tadi, seperti kita harus, kalau sudah ada demam 1, 2, 3 hari, biasanya dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah itu untuk memastikan, dan jangan sampai kita mencegah sampai terlambat, jangan sampai terlambat ya pengobatannya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih ya, Dok, untuk penjelasannya pada pagi hari ini, sangat menarik sekali. Baik, sahabat Namira, sampai bertemu lagi nih selanjutnya di acara Bincang Dokter bersama dokter yang lainnya. Tunggu kami kembali minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.